Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Holy Spirit Ministries Indonesia merupakan suatu independen ministry yang dibangun di atas dasar Injil Kristus untuk mempersiapkan setiap orang Kristen dan seluruh isi rumahnya mengalami transformasi menjadi anggota keluarga Allah yang hidup dalam kasih karunia dan mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Holy Spirit Ministries Indonesia bukan sebuah organisasi gereja atau bagian dari suatu denominasi, melainkan merupakan mitra pelaksana dan pelengkap bagi denominasi dan gereja Tuhan dalam melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Misi kami bersama Roh Kudus memberitakan Injil Kerajaan Allah sepenuhnya kepada bangsa-bangsa, mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Misi kami membantu setiap anggota dan seisi rumahnya untuk dapat bertekun dalam ajaran Kristus, bertekun dalam proses transformasi yang dikerjakan Roh Kudus, kemudian memperlengkapi anggota dengan kuasa dan keberanian untuk menjadi surat Kristus terbuka, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pada bangsa-bangsa. Holy Spirit Ministries Indonesia didirikan untuk melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 menjelang kedatangan hari Tuhan yang dahsyat. Program kami meliputi Terminal 7, Spiritual Breakthrough, dan ruang lingkup pelayanan kami, Holy Spirit Gathering dan Fellowship, seminar, training, dan workshop, camp dan retreat, media networking, website, sosial media, radio dan TV, publishing, mission to school, kampus dan communities, outreach, community service, care for love. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi Holy Spirit Ministries Indonesia di Empowerment Center, Ruko 7CS Blok DF2-27 Paramount Gading Serpong, Tangerang, atau The Breakthrough Center di Apple Tower, lantai 10, Central Park, Podomoro City, Jalan Es Parman, Jakarta. Atau hubungi 0818-99-2296 atau kirimkan email Anda ke terminal7@holyspirit-ministries.org dan kunjungi website kami www.holyspirit-ministries.org. Holy Spirit Ministries Indonesia, equipping, empowering, transforming life for Christ. Shalom sahabat transformasi kekasih Kristus. Salah satu agenda Tuhan yang terpenting sebelum Tuhan datang kembali ke dunia ini untuk mengangkat kita sebagai gerejanya adalah untuk melakukan transformasi, bagaimana membawa kita mencapai kepada kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Dan untuk kita bisa mengalami transformasi itu, maka setiap kita harus melewati suatu proses yang diawali dengan pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankannya di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan datangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Setelah dipulihkan dan dibangun kembali menjadi manusia baru, maka roh dan jiwa kita harus terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus sampai akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Tentunya bagi sebagian orang akan berkata bahwa bagaimana mungkin kita bisa mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Kesempurnaan di dalam Kristus itu merupakan kehendak Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan katakan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Lalu dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menghendaki agar kita semua mengalami perubahan yang seutuhnya dari manusia lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bukan berubah, sekedar berubah, apalagi berubah menjadi semakin serupa dengan dunia ini, tetapi justru semakin serupa dengan gambar Kristus. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita semula, yaitu kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Untuk bisa mencapai kesempurnaan,
Kita harus bisa hidup berkenan kepada Allah dan tidak cukup hanya sekedar memenuhi standar hidup yang baik sebagai orang Kristen. Artinya, tidak cukup kita hanya sekedar melakukan ibadah yang baik, melayani dengan baik, berbuat baik, hidup dengan cara yang baik, dan sebagainya. Karena apa yang baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Yang dimaksud dengan sempurna di dalam Kristus, sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, adalah ketika roh, jiwa, dan tubuh kita didapati Tuhan sempurna, tidak bercacat pada saat kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Sempurna dalam arti kita mencapai keserupaan dengan gambar Kristus, yaitu antara lain kita memiliki hati seperti Yesus, kita memiliki karakter seperti Kristus, kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, dan bahkan kita hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, karena itu untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus, maka selain kita harus berusaha hidup di dalam kekudusan, kesucian, dan kesalehan, kita juga harus tinggal tetap di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Dan hati kita, yaitu roh dan jiwa kita, harus terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 13 katakan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi menjadi sempurna di dalam Kristus bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena Tuhan menghendaki kesempurnaan itu. Dan Tuhan tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan dari diri kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita tahu persis apa yang bisa dan yang tidak bisa kita lakukan. Sahabat transformasi kekasih Kristus, karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pemulihan seluruh aspek kehidupan kita memang harus terjadi, dan sekarang ini sedang terjadi sebelum kita diangkat, bukan setelah Kristus datang. Sebab setelah Ia datang kedua kali menjemput kita yang setia sebagai gerejanya, dunia dan seisinya selama 3,5 tahun akan berjalan tanpa Roh Kudus. Tidak ada lagi kebenaran, bahkan dunia dan seisinya akan diserahkan kepada antikristus. Tidak ada lagi pemulihan, tidak ada lagi pertobatan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk mengalami transformasi menjadi manusia yang sempurna di dalam Kristus. Dan sekarang inilah waktunya pemulihan segala sesuatu terjadi, reformasi terjadi, dan transformasi terjadi. Inilah waktunya kita meresponi uluran tangan kasih Tuhan, sehingga kita bisa kembali kepada kasih karunia-Nya, kembali kepada kehendak-Nya, dan kembali kepada tujuan penciptaannya yang semula, yaitu mencapai keserupaan dengan gambar Kristus. Karena itu sahabat transformasi kekasih Kristus, sambil menantikan kedatangannya, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi berusaha, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan pergunakanlah sisa waktu yang ada untuk kita selalu hidup bijaksana menurut kehendak-Nya. Anggaplah kalau Tuhan sekarang ini belum datang dan kita masih diberikan nafas kehidupan sebagai kesabaran Tuhan dan kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Jangan sia-siakan anugerah waktu, kesempatan, dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan menjelang kedatangannya yang sudah diambang pintu ini, Tuhan sedang melepaskan urapan kuasa Elia yang akan memulihkan setiap hati kita yang sungguh-sungguh mau dipulihkannya. Pemulihan segala sesuatu baru bisa terjadi dalam hidup kita, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul 3:21, kalau kita mulai dari dalam hati kita. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kunci utama kita agar kita bisa menghadap Allah dan mengalami perjumpaan dengan Allah, baik di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini maupun di kekekalan nanti, ditentukan oleh kualitas hati dan iman kita. Kita boleh punya iman yang luar biasa, tetapi kalau hati kita tidak murni di hadapan Tuhan, maka iman kita kandas. Demikian dikatakan dalam 1 Timotius 1:18-19. Kita boleh merasa diri sudah menjadi orang Kristen yang hebat, merasa dipakai Tuhan dahsyat, bahkan memiliki banyak karunia roh. Tapi dengar baik-baik, kalau kita tidak memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, kita tidak penuh kasih dan tidak takut akan Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Karena itu sahabat transformasi kekasih Kristus,
Merupakan satu kasih karunia kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membereskan dan memulihkan hati kita, supaya kita kelak didapati Tuhan sempurna, tidak bercacat, tidak bercela pada saat kedatangannya. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-40-41 firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Marilah sahabat transformasi kekasih Kristus, di hari-hari yang sedang berakhir ini, kita sungguh-sungguh memeriksa dan melihat keadaan hati kita masing-masing. Memang kita tidak bisa menyelidiki hati kita sendiri. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita yang bisa menyelidiki segala yang tersembunyi dalam hati kita dan mengingatkan serta membantu kita dalam segala kelemahan, sehingga kita bisa sadar dan bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan bahkan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita jalan-jalan kehidupan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Sahabat transformasi kekasih Kristus, mengapa hati begitu penting di hadapan Tuhan? Karena hati mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan dan menentukan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan hendak memilih pengganti Raja Saul, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui Nabi Samuel. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mengapa hati kita begitu penting? Karena hati mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan dan menentukan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan hendak memilih pengganti Raja Saul, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui Nabi Samuel. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sahabat transformasi kekasih Kristus, manusia menilai seseorang cenderung dari apa yang dilihatnya secara kasat mata, secara lahiriah, baik penampilannya, perawakannya, popularitasnya, kepintarannya, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan melihat apa yang tidak dapat dilihat manusia. Tuhan melihat hati. Hati Daud berkenan kepada Tuhan, bukan cuma karena dia baik, tetapi juga karena murni, tulus ikhlas mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan melekat kepada Tuhan. Daud seorang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya Daud menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hati merupakan pusat kendali hidup kita yang mampu mencerminkan dan memancarkan keberadaan hidup kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Manusia bisa terkecoh menilai seseorang karena hanya melihat hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi Tuhan yang bisa melihat dan menilai sesungguhnya manusia batiniah kita, keadaan rohani kita yang sesungguhnya itu roh dan jiwa kita. Bahkan sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam sekalipun, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 18-19 demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Tuhan dari ruang maha kudusnya, matanya tertuju kepada setiap kita yang dikasihinya, dan sorot matanya menguji hati kita, seperti dikatakan dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Dan sesuai dengan Injil Kristus, maka Tuhan juga akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita. Seperti dikatakan dalam Roma 2 ayat 16, demikian firman Tuhan katakan. Hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sahabat transformasi kekasih Kristus, lebih lanjut firman Tuhan juga berkata
bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Roma 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan disimpan di dalam hati kita, bukan di dalam memori pikiran kita atau otak kita. Dan iman kita bukan hanya di mulut, tetapi juga di hati. Karena itu iman yang timbul dari hati yang penuh dengan firman Kristus, itu akan menjadi iman Kristus. Dan itulah iman yang menyelamatkan kita. Sahabat transformasi kekasih Kristus, Tuhan mau supaya kita kembali kepada hati yang murni dan nurani yang bersih. Tuhan dari surganya yang kudus, yang mendapati banyak orang Kristen yang hatinya hari-hari tidak tulus lagi mengasihi Tuhan. Ada banyak di antara kita yang tidak lagi mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan juga mendapati ada di antara kita yang selalu berbicara kasih. Tetapi mereka sendiri tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati seperti yang Tuhan kehendaki dan membawa perubahan dalam hidup kita menjadi manusia rohani yang taat dan setia seperti yang Tuhan kehendaki? Sahabat transformasi kekasih Kristus, jawabannya selain firman Tuhan, hanya Roh Kudus satu-satunya sumber kekuatan perubahan hidup kita yang bisa memperbaharui roh dan jiwa kita, yaitu hati kita. Mari kita simak firman Tuhan dalam Yesaya 36 ayat yang ke-25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Jadi sahabat transformasi kekasih Kristus, kunci utama keberhasilan hidup kita menjadi manusia baru sesungguhnya di dalam Kristus adalah bukan ketika kita percaya dan dibaptis semata-mata, tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kuat kuasanya, sehingga kita bisa memperoleh hati yang baru. Hati yang baru inilah yang akan melayakkan kita untuk kita bisa menerima Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus sudah membaharui roh kita dan jiwa kita, maka dengan sendirinya kita akan mengalami pembaruan hidup kita. Sebab itu, setelah kita menjadi manusia baru, memiliki hati yang baru, kita akan memiliki karakter yang baru. Jangan pernah berhenti untuk membuka hati kita, memberikan roh dan jiwa kita dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Karena itu sahabat transformasi kekasih Kristus, marilah kita senantiasa sadar dan mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita serta memulihkan hidup kita. Mari kita baca dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Karena itu sahabat transformasi kekasih Kristus, marilah kita pergunakan setiap anugerah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita benar-benar menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Beri diri kita dipulihkan, beri diri kita dibangun kembali, manusia rohani kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan beri diri kita untuk terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus, dibawa Tuhan mengalami transformasi sampai kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.